Sobat milenial, usia muda merupakan usia keemasan dalam hidup manusia. Saat muda, kita dapat melakukan apapun tanpa harus merasa takut gagal, baik dalam karir ataupun sekedar action di lingkungan sekitar kita. Tapi nih sobat milenial, di usia muda pula kita harus mendidik diri untuk bisa mengelola segala sesuatu dengan sempurna, termasuk perencanaan keuangan. Lalu bagaimana caranya ya agar keuanganmu sehat sebelum usia 30 tahun? Simak penjelasannya di Keuangan Milenial kali ini. Mengapa mayoritas generasi muda kurang sehat secara finansial? Hasil riset salah satu bank nasional menunjukkan generasi muda Indonesia menjadi salah satu yang memiliki literasi keuangan yang rendah, dengan rata-rata kesehatan finansial hanya mencapai 37%. Riset tersebut juga menunjukkan hanya 14% anak muda yang terlihat berusaha menuju kesehatan finansial. Namun, kondisi keuangan mereka masih belum ideal. Pemberitaan media juga berperan sekali dalam milenial menaruh uangnya. Ikutan tren investasi saham namun menggunakan uang hasil utang, atau nekat terjun ke cryptocurrency menggunakan uang sekolah atau tabungan nikah menjadi fenomena baru di kalangan generasi muda. Akses terhadap produk dan layanan keuangan yang terus meningkat dan semakin mudah ternyata tidak selalu membawa dampak positif loh sobat milenial. Khususnya bagi generasi muda yang hanya ikut-ikutan dan tidak membekali diri dengan pemahaman keuangan yang baik. Bahkan hanya 16% dari generasi milenial yang memiliki dana darurat. Dan 43% lainnya masih meminjam uang dari keluarga atau teman untuk kebutuhan hidup mereka. Generasi milenial berbelanja online setidaknya sebulan sekali. Metode pembayaran yang diminati adalah dengan transfer ataupun dengan cicilan kartu kredit. Gaya hidup milenial setidaknya di Indonesia menyebabkan keuangan mereka menjadi kacau. Mereka bisa menghabiskan 50% pendapatan untuk keinginan dan tidak sampai 10% untuk melakukan simpanan maupun investasi. Padahal, jika ingin memiliki keuangan yang lebih sehat, disarankan bagi milenial untuk menghindari pinjaman yang bersifat konsumtif, karena justru akan menambah beban yang lebih besar pada pengelolaan keuangan. Kalau penghasilan 10 juta rupiah per bulan, maka cicilan maksimum adalah 3 juta rupiah atau 30% dari pendapatan. Memiliki utang yang melebihi aset bisa membuat seseorang mengalami kebangkrutan loh sobat milenial. Yuk sobat milenial, jangan hanya dikenal sebagai generasi yang melek teknologi, tapi juga melek keuangan. Apa sih tanda keuangan yang sehat sebelum memasuki usia 30 tahun? Tidak bisa kita pungkiri bahwa aspek finansial termasuk hal yang penting sama halnya dengan aspek kesehatan fisik dan mental. Betapapun kita menolak argumen uang bisa membeli kebahagiaan, tapi nyatanya segala hal membutuhkan uang. Mau beli kopi butuh uang, jalan-jalan butuh uang, berobat ke rumah sakit pun butuh uang, bersedekah juga butuh uang, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, mencapai kesehatan finansial adalah hal yang penting di samping berbagai pencapaian lainnya. Namun, bukan berarti kita harus mengikuti standar masyarakat seperti usia 25 tahun harus punya tabungan minimal 100 juta, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Setidaknya ada 6 tanda keuangan sehat sebelum memasuki usia 30 tahun. Tanda pertama, keuangan kamu sehat adalah pemasukan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran. Kalau selama ini pengeluaranmu masih lebih besar dibandingkan pemasukan, maka kamu perlu berhati-hati dan segera mengambil tindakan. Tanda selanjutnya adalah kamu bisa melakukan donasi atau sedekah rutin, tidak peduli berapapun nominalnya. Setidaknya kamu bisa membagikan sebagian kecil gajimu untuk orang yang membutuhkan. Selanjutnya,
kamu tidak memiliki kredit konsumtif. Contohnya adalah kredit untuk membeli motor, mobil, tas mewah, handphone, dan lainnya yang ditunjukkan hanya untuk pemenuhan keinginan. Jadi, usahakan untuk membeli barang-barang tersebut jika memang sudah memiliki uang atau memang sedang membutuhkan. Kamu bisa menabung terlebih dahulu sebelum membeli barang yang diinginkan. Tanda keuangan sehat selanjutnya adalah memiliki dana darurat. Minimal, kamu punya cadangan 6 kali pengeluaran bulanan. Kamu bisa menyimpan dana darurat sampai 12 kali pengeluaran atau lebih. Setelah kamu memiliki dana darurat, sebaiknya kamu juga memiliki asuransi kesehatan. Hal ini guna meminimalisir biaya kesehatan di masa mendatang. Tanda keuangan sehat terakhir adalah bisa berinvestasi rutin. Selain bisa memenuhi kebutuhan bulanan, membayar asuransi kesehatan, kamu juga bisa berinvestasi setiap bulan. Dengan begitu, kamu tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup sekarang, tapi juga mulai menyiapkan untuk kebutuhan di masa mendatang mulai dari hari ini. Ini dia trik mengatur keuangan sehat sebelum usia 30 tahun. Jika kamu akan segera memasuki atau sudah berusia 30 tahun, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat kamu ambil dalam 10 tahun ke depan agar dapat mencapai dan juga mempertahankan kekayaan kamu. Yang pertama adalah mencapai kebebasan finansial yang terdiri dari perlindungan, keamanan, dan kebebasan finansial. Langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan pensiun. Iya, tahu kok sobat milenial masih muda dan juga masih produktif. Lalu, kenapa perencanaan ini harus dimulai sekarang? Karena pensiun itu membutuhkan uang yang sangat banyak dan kita memiliki waktu yang terbatas. Selanjutnya adalah menjadi expert di bidang kamu. Pada usia 30 tahun, pendapatan aktif merupakan salah satu sumber untuk kamu bisa membangun pendapatan pasif kamu loh. Jadi, ibaratnya di usia 20 tahun, kamu bisa eksplor apa yang kamu suka untuk menghasilkan uang. Dan di usia 30 tahun, ada baiknya kamu memiliki pekerjaan atau usaha yang sudah stabil dan bukannya berpindah-pindah kerja. Langkah berikutnya adalah membangun aset agar mendapatkan passive income. Penting juga untuk tetap disiplin melakukan investasi ulang agar passive income kamu bisa memenuhi seluruh biaya hidup kamu. Kamu akan membuat uang yang bekerja lebih keras dibandingkan dengan kamu. Nah, karena keuangan personal kamu sudah sehat, kamu wajib melakukan perencanaan untuk anak-anak kamu nih sobat milenial. Misalnya kamu baru menikah walaupun belum memiliki anak, kamu tetap bisa memulai tabungan pendidikan anak loh. Karena nantinya setelah anak lahir, pasti akan lebih banyak kebutuhan yang perlu dibayarkan setiap bulannya untuk anak kamu. Yang terakhir adalah melunasi utang atau hidup tanpa utang. Artinya kamu harus mempersiapkan ataupun memperhitungkan misalnya utang KPR kamu selesai di usia 40. Hal ini agar uang yang kamu dapatkan tidak lagi terbagi untuk pelunasan utang. Kesalahan keuangan apa yang wajib sobat milenial hindari di usia 30 tahun? Keputusan keuangan yang kamu lakukan di usia 30 tahun memiliki dampak yang luar biasa loh untuk masa depan kamu. Kita harus punya pandangan uang bukanlah tujuan, tapi uang adalah alat yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Ketika kita bijaksana menggunakan uang kita akan bisa hidup sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ada 3 kesalahan yang wajib kamu hindari sobat milenial. Yang pertama adalah tidak menentukan tujuan keuangan kamu. Jika kamu belum punya, kamu bisa memulai menyusun tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Hal ini karena dengan membuat perencanaan, kamu bisa membuat langkah, memperhitungkan cara pencapaiannya, dan akhirnya mendapatkannya. Kesalahan kedua adalah tidak memiliki tabungan pensiun. Waktu dan uang adalah sahabat kamu nih sobat milenial saat usia produktif. Menabung jangka panjang dan memanfaatkan bunga
membuat kamu bisa memiliki tabungan yang wow banget saat nanti kamu pensiun. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam tidak melakukan pencatatan atas pengeluaran kamu. Untuk menghindari kelebihan dalam penggunaan uang, kita harus ketat dalam mengatur cash flow kita. Memonitor kebiasaan kita dalam memakai uang akan lebih baik dibandingkan tidak tahu sama sekali. Jangan lupa, jika kamu ingin mencapai kemapanan, menabung saja tidaklah cukup. Karena ada yang namanya inflasi. Jadi, penting untuk kita mulai berinvestasi yang memberikan return di atas inflasi nih Sobat Milenial. Nah, Sobat Milenial, mempertahankan keuangan sebelum umur 30 ternyata sangat penting ya. Sobat Milenial boleh-boleh saja kok untuk menunjukkan eksistensi dan tetap gaul. Tetapi, jangan sampai keuanganmu menjadi kacau bahkan membuat kamu tidak bisa menabung untuk masa depan kamu. Semakin dini kamu memulai membuat strategi keuangan untuk masa depan, maka semakin mudah kamu mencapai tujuan keuangan kamu. Mencapai kesehatan finansial adalah hal yang penting loh. Keputusan keuangan yang kamu lakukan di usia 30 tahunan memiliki dampak besar untuk masa depan kamu. Ketika kita bijaksana menggunakan uang kita akan bisa hidup sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi Sobat Milenial sudah tahu ya caranya agar keuangan kamu sehat sebelum usia 30.